kita hari ini kita masuk pada kemudian perilaku organisasi sesuai materi. Hari ini kita belajar mengenai kerangka dasar perilaku organisasi. Jadi organisasi itu di perilaku masuk dalam kelompok-kelompok mainan. Mengapa harus penting kita belajar itu teori organisasi? Jadi perilakunya bagaimana orang-orang di dalam organisasi. Jadi perhatiannya pada tingkah laku manusia. Jadi hari-hari lihat itu bagaimana orang berinteraksi dalam satu organisasi, perilakunya seperti apa. Karena semua orang kan mempunyai gaya dan style yang berbeda. Ya, setuju ya? Jadi ada yang gaya suka marah, ada yang perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Kemudian agar ilmu dari perilaku organisasi itu dari psikologi. Jadi psikologi ini tidak hanya dipelajari oleh orang dari fisik, orang ekonomi juga, orang kedokteran, orang teknik, semua orang harus belajar psikologi. Karena psikologi ini mengatur pola pikir orang atau bagaimana kita bisa memberi motivasi pada orang, itu masuk di sini. Jadi kalau adik-adik belajar psikologi, ketemu orang yang agak gila pun adik-adik bisa terapi mereka. Tapi itu kan harus pola khusus. Kalau kita belajar ini khusus hanya untuk bidang organisasi, sesuai dengan kita punya bidangnya. Jangan sampai adik-adik bilang asal sudah belajar teori organisasi berarti saya bisa melakukan terapi pada orang gila. Nanti adik-adik dapat pukul kan atau gimana, saya juga tidak tahu. Gitu ya? Ya Pak. Nanti orang bilang antara dua, yang mau terapi yang gila atau yang orang gila yang mau diterapi. Itu kan agak lucu. Kemudian kita masuk dalam pengertian perilaku organisasi. Jadi bidang ilmu ini yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi dan dampaknya pada kinerja organisasi. Jadi diharapkan kalau adik-adik sudah belajar ini, misalnya adik menjadi kepala bagian atau bagian humas, adik-adik itu nanti akan organisasinya akan semakin berkembang, semakin baik. Ya, jadi kalau sudah belajar ini, ya harus begitu. Jangan sampai sudah belajar kemudian tiba-tiba adik-adik membawa teori kepemimpinan atau teori organisasi yang masih tidak up to date. Jadi dalam kajian ini ada dampak perorangan, dampak kelompok, struktur dalam perilaku organisasi dan memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi adik-adik itu bagaimana dampaknya adik-adik pelajari. Ini semua, ini pelajaran sebenarnya pelajaran yang cukup mudah kalau adik-adik sudah pernah kerja. Tapi sengaja diberikan pada semester 1 tujuannya untuk mengantar pada saat besoknya bekerja. Karena kalau dia sudah kerja, paling sekurang-kurangnya dia sudah tahu bahwa ada pengalaman. Oh ya, ini dulu saya pernah belajar seperti ini, pelajarannya seperti ini. Jadi tingkah laku saya harus seperti apa. Kemudian ini bukunya saya ambil dari Luthans yang 2005. Nah, ini juga salah satunya adalah bagaimana mengelola manusia dengan segala karakter sehingga dapat berkembang dan berhasil dalam pekerjaan kerja. Ini masuk dalam kelompok-kelompok.
apa hasil yang kita inginkan dengan mempelajari ini bareng dengan perilaku organisasi. Nanti adik bisa lihat kita mau kualitas dan produktivitas terus semakin meningkat, keterampilan dan loyalitas. Kalau adik-adik cerita loyalitas, adik ingat apa? Mengapa orang itu loyal? Bisa tahu orang loyal karena apa? Itu banyak jauh. Mengapa orang bisa bekerja jadi lebih lama? Nah, ini bagaimana caranya? Nanti besok pada pelajaran motivasi akan masuk menjawab persoalan ini. Bagaimana orang bisa loyal? Pernah dengar reward and punishment? Pernah? Kira-kira apa? Belum pernah. Reward itu hadiah, punishment itu hukuman. Jadi kalau kita mau supaya orang loyal sama kita, adik-adik harus ingat bisa memberikan mereka hadiah. Tapi kalau kasih hadiah pun tidak bisa, harus kasih hukuman. Begitu ya. Jadi bentuk hadiahnya seperti apa? Bonus. Pertama gaji dulu. Belum dapat bonus lagi, sebelum dapat apa sudah dapat bonus. Gaji, habis gaji, bonus. Ya. Maka ada apa lagi? Ya, voucher belanja. Ini muka uang semua berarti. Hadiah itu bukan saja dengan uang atau materi. Hadiah itu dengan pujian. Yang paling jitu puji. Saya puji, ya itu rajin sekali. Noh, adik pasti bisa bikin barang ini, pasti. Adik rajin. Nah, nanti dia otomatis. Apalagi kalau ada bikin rapat, kalau ya ini adik ini adalah pada bulan ini merupakan dosen karyawan terbaik, prestasinya paling bagus. Besok itu tidak mungkin kelihatan pelan-pelan. Karena kepala sudah besar. Ya, dengan kata lain itu makan kunci. Jadi pada waktu orang kunci itu hati-hati itu. Jadi kalau orang pacaran, adik cantik sekali. Kalau itu ada niat itu hati-hati dia. Baik. Nanti itu ada pelajaran selanjutnya akan masuk. Jadi kita punya pelajaran ini akan berkembang bukan hanya secara teoritis, tapi pengalaman dalam perusahaan seperti apa. Ini bidang ilmu yang masuk dalam kajian perilaku organisasi. Barang apa saja yang menyumbang ilmu pada pelajaran ini. Jadi masuk ada dalam psikologi. Psikologi itu lebih bisa baca di situ ada learning, motivation, personality dan segala macam. Kemudian ada sosial psikologi, ada sosiologi, kemudian ada antropologi. Ini yang lucu kan, mengapa ada antropologi masuk ke situ? Antropologi itu ilmu macam sejarah kebudayaan gitu masuk ke situ. Mengapa harus masuk? Karena dalam kebudayaan menunjukkan ciri khas cara berpikir orang, skill, etika masuk ke situ. Macam kita di Papua, kalau ngomong cenderung agak suara agak keras, toh. Tapi kalau orang di Jawa kan, monggo balik, monggo ditambah begini. Iya bang, ada yang di Jawa kan? Tidak ada ngomong semua orang-orang itu. Lo pernah di Jawa ke apa ya? Monggo balik. Seperti itu. Jadi jangan sampai bilang bahwa kau bilang monggo pak begini berarti orang sopan sekali, belum tentu. Mungkin ada orang tahu. Kita tidak tahu. Jadi dengan mempelajari antropologi, otomatis
kita akan mengerti. Oh ternyata memang sopan satunya begitu, bukan bilang dia tuh mau tunduk kita sehingga menanduk kita, bukan. Memang gayanya begitu, ya dan belajar yang jadi kita antropologi akan berarti membandingkan komparatif membandingkan nilai, attitude, terus cross cultural analisis dan organisasi kultur ya organisasional kultur dan organisasional behavioral seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar ini sebenarnya pelajaran banyak. Kalau bisa belajar sendiri sebenarnya, karena ini barang gampang tidak disusun. Sekarang pendekatan perilaku organisasi. Ini ada sering kamu dengar pendekatan kognitif. Kalau masuk di kognitif berarti pendekatan pada pemikiran manusia yang mengasumsikan bahwa perilaku adalah positif, yaitu diarahkan pada orientasi tujuan. Jadi dia itu kognitif itu berhubungan dengan cara berpikir. Ya, jadi bagaimana kita membuat kita bisa mencapai tujuan organisasi dengan cara menganalisis cara berpikir. Kemudian nanti masuk di sini baru pendekatan behavior. Jadi ini berlaku dengan behavior berarti kebiasaan kita. Misalnya kalau orang-orang yang sering, kalau kita di Merauke sini lebih sering ngomong, tidak usah ngomong banyak, langsung A, B, C, apa itu. Jadi jangan ngomong panjang pendek, akhirnya dia bingung sendiri kan gitu ya. Nah sudah kamu besok pagi jam 8 tidak ngomong, Pak, menurut aturan peraturan pemerintah nomor sekian, ini aturannya begini, pola balik dia tidak mau. Sudah besok bisa pikir lagi, besok udah akan lama. Itu seperti ya. Gitu kan? Dan ada orang kan suka bicara harus mulai dengan kata pengantar, ya toh, maksud dan tujuan, terus sasaran. Kalau kita di Merauke lebih cenderung sekali itu terus bicara terlalu banyak, langsung saja. Jadi kau itu mau apa gitu? Kalau mau katakan cinta langsung katakan cinta gitu ya. Jangan cuma rayu-rayu baru tidak tahu akhirnya ada di mana kan gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu kebiasaan orang tuh di mana. Kebiasaan orang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Jadi kadang-kadang kan misalnya ada orang dari lain daerah datang ke Merauke, dia merasa terancam. Dia bilang, Pak, orang-orang di Merauke kasar. Bukan kasar, memang kita sudah biasa begitu kok. Kita biasa di hutan kalau bicara bisik-bisik malah tidak ada yang dengar kok. Kan begitu kok. Jadi harus bicara keras supaya penyampaiannya jelas. Jangan bawa orang dari Jawa dan saya mau pulang, saya takut itu orang di Merauke itu terlalu kasar. Kita tidak kasar, masa tidak makan kau itu kan begitu. Cuma memang kalau kita bicara jelas, tegas, dan suara lantang, kan begitu ya. Maka kalau orang bisa bisik-bisik, bicara apa saya tidak mengerti. Itu kan merupakan behavior. Jadi perilakunya seperti apa? Kemudian kita masuk lagi pendekatan kognitif sosial. Jadi gabungan antara yang pertama sama yang kedua. Jadi cara berpikirnya kita ambil, cara berpikir aspek pemikiran, kemudian dengan kebiasaannya kita masuk. Jadi logikanya dan perilakunya kita masuk sebagai pendekatan. Nah ini adik-adik pasti bisa baca. Di SMA pasti dapatnya. Organisasi adalah
paling utama kalau kita membentuk organisasi itu kata kuncinya itu kerja sama-sama, dan mencapai tujuan tertentu. Tujuan adalah tujuan terbaik ya. Tujuan. Kalau misalnya kerja sendiri-sendiri, misalnya kalau begitu kita bikin organisasi pencuri, tidak ada. Karena tujuan organisasinya tidak baik, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah kita punya tujuan organisasi. Tidak ada. Yang ada adalah organisasi dengan tujuan yang baik dan terukur. Kemudian bekerja bersama-sama. Pada saat kita dalam satu kelas begini, dalam satu ruangan kita membuat organisasi, kita bisa. Tapi kalau saya sendiri, terus saya bikin organisasi, baru Bapak sebagai apa? Ketua, merangkap sekretaris, merangkap bendahara, merangkap anggota. Orang-orang lain tidak ada. Berarti itu bukan organisasi. Kan gitu ya? Kalau organisasi berarti ada pimpinan, ada anggota, ada struktur, ada tujuan. Jadi harus ada tujuan. Kalau hanya kita bilang, Pak, kami bikin organisasi, tujuan apa? Untuk duduk-duduk saja. Nah, itu untuk nonton bola, itu bukan organisasi. Tujuan itu hanya untuk hiburan, itu bukan organisasi. Ya, itu tujuannya tidak jelas. Nonton bola cuma satu kali, setahun sekali, baru ayo kita bikin organisasi, nonton tanding. Bukan itu. Tidak masuk dalam klasifikasi seperti ini. Sebelum kita lanjut, saya persilakan pada adik memberikan kesempatan pada adik untuk membuat pertanyaan. Ya, silakan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Lucianti. Di sini saya akan bertanya tentang pendekatan kognitif. Nah, di poin ini dijelaskan bahwa pendekatan kognitif menekankan aspek pemikiran manusia dan mengasumsikan bahwa perilaku adalah purposif, yaitu diarahkan dan berorientasi pada tujuan. Terus di bawahnya lagi ada menjelaskan tentang proses kognitif seperti harapan dan persepsi membantu menjelaskan perilaku. Nah, pertanyaan saya, harapan dan persepsi apa yang dimaksud di dalam pendekatan kognitif ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan baik sekali, malah saya jadi bingung untuk jawabnya. Tapi sebenarnya kan ada jawaban di sini. Kalau kamu lihat di baris ketiga, jawab di slide yang ketiga itu mengatakan bahwa pendekatan kognitif pendekatan pada perilaku manusia untuk bagaimana dia bisa menjadi lebih lancar dalam proses berpikir untuk menghubungkan sesuatu. Jadi dia lebih arah pada cara berpikir, bukan pada perilaku manusia. Itu yang dimaksud dengan pendekatan kognitif. Ya, coba ya begitu ya. Coba cari di internet kalau saya jawab salah. Begitu. Bisa di cross check karena kadang-kadang kan kemampuan seseorang untuk berpikir mengingat itu tidak ada batasan, tidak bisa terlalu terlalu banyak. Tetapi kurang lebih bahwa kalau dia bilang kognitif berarti berdasarkan cara berpikir, bukan pada perilaku atau kemampuan lainnya. Jadi dia cara melakukan analisa. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian ini sama juga saya coba cari di internet bahwa itu kalau dia bilang kognitif adalah, kalau dia bilang kognitif berarti kemampuan cara berpikir, menganalisa, bukan dilihat dari latar belakang orang itu yang seperti yang behavior. Behavior itu kebiasaan, sebiasa-biasanya gimana. Nah, behavior ini saya bisa lanjut lagi melanjutkan pertanyaan dari adik ini bahwa kalau sudah bicara kognitif berarti akan muncul behavior. Kalau behavior berarti dari perilaku kita. Perilaku kita ini bisa diajarkan. Misalnya kalau saya di hotel itu sebulan sekali ada pelatihan. Kemarin
dari PHRI ada buat pelatihan juga di hotel termasuk mengenai behavior. Jadi bagaimana kita dalam bekerja, dalam menyapa. Misalnya saya kita menyapa, kalau aturan di perhotelan itu harus selamat pagi Pak, badan ini kita tunduk 30% dan mata melihat pada matanya ini. Pagi Pak, pagi Pak, bukan pagi Pak, pagi ini. Untuk badannya oke, tapi mata lihat yang dapat itu berarti menunjuk ketidaksopanan. Selamat pagi Pak, apa yang saya coba ini? Kalau tamu datang lagi berdiri melongo di lobi, kita harus menyapa dia, selamat pagi Pak, mungkin saya bisa bantu. Karena tamu yang ada ini kan berarti dia dari kemungkinan besar dari luar kota, jadi tidak mengerti problem. Jadi kita sebagai pelayan kita harus mengerti. Itu pun kalau kita bekerja di perusahaan kan juga begitu. Pimpinan datang, selamat pagi. Jadi memberi motivasi untuk bersemangat. Jadi misalnya kali ini kita dalam bekerja kemungkinan seringkali ada berpikir kalau diberi pekerjaan itu menjadi hambatan, jadi menjadi beban. Bagaimana sebagai pimpinan merubah tantangan beban itu menjadi tantangan itu menjadi semangat untuk bekerja. Jadi saya pada waktu datang langsung hari ini kita dapat tantangan. Pak Bupati bilang kita kerja proyek ini. Jadi masih mau ada kesulitan apa? Berbeda dengan datang langsung belum apa muka sudah kusut, sudah tidak bisa bicara, sudah bertugas bagi kalian. Orang baru datang aja sudah panik, karena sudah panik sudah tidak tahu mau kerja apa, dan kerja jadi akhirnya jadi tidak bersemangat. Tapi pada saat kita bilang, adik-adik kita ada tantangan dari Pak Bupati, kita dapat proyek, harus menyelesaikan ini barang. Jadi kita semangat baru. Jangan cuma jadi teknik juga dalam berperilaku atau berpikir itu semua ada. Bagaimana kita mempengaruhi orang. Tujuan dari perilaku organisasi. Sudah selesai kuliah bab pertama dari perilaku organisasi, kiranya apa yang sudah saya ajarkan adik-adik bisa mengerti, dan saya memberi tugas pada adik-adik untuk membuat resume mengenai bab 1. Gitu ya. Resumenya intinya adalah bagaimana kita, apa itu yang dimaksud dengan perilaku organisasi, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi, jadikan contoh. Kira-kira begitu. Baik, kita akan kumpul minggu depan sekaligus, dan kita akan lanjut dengan bab kedua, pertemuan kedua minggu depan. Baik, terima kasih.